Orang-orang Jepang memproduksi program-program semacam ini di mana mereka terkadang menunjukkan bagaimana limbah barang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Mereka memproduksi program-program seperti itu, jadi cobalah dan teliti untuk melihat apakah ada praktik serupa yang diadopsi di Kanada, atau apakah orang hanya membeli barang dan membuangnya atau memberikannya ke badan amal di Afrika jika mereka mampu. Ketika orang Jepang memberikan berbagai barang ke badan amal, mereka mendaur ulang barang lama mereka dan membuat sesuatu yang baru untuk disumbangkan. Program-program mereka sangat bagus. Anda juga harus menonton berbagai saluran TV sehingga Anda dapat mempelajari bagaimana dunia beroperasi di berbagai bidang. Tentu saja Anda memiliki pemikiran sendiri dan karenanya Anda harus menggunakannya untuk menghasilkan ide-ide lebih lanjut. Tetapi jika Anda memiliki berbagai contoh di depan Anda dapat memperoleh panduan lebih lanjut dari mereka. Program-program di NHK sangat bagus karena mereka menunjukkan hal-hal semacam ini. Mereka mengajarkan hal baru kepada anak-anak. Mereka mengajarkan mereka tentang sirkuit listrik dan elektronik lainnya dan menjelaskan apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Mereka membuat banyak program seperti itu. Itu adalah saluran TV yang digunakan orang Jepang untuk mengajarkan anak-anak mereka berbagai hal. Anda harus membuat program serupa untuk mengajarkan anak-anak. Oke? Saya yakin mereka juga membuat program-program lain. Saya umumnya melihat bahwa mereka menyajikan berbagai macam program. Mereka tidak menyia-nyiakan slot TV mereka, melainkan menyajikan program-program informatif dan produktif. Oke? Jadi ambillah wawasan dari program-program seperti itu. Selain itu, Anda harus menanamkan pengetahuan sains dan agama kepada anak-anak Anda, karena anak-anak berusia antara 12, 13, dan 14 tahun menonton program-program seperti itu. Anda juga harus membuat beberapa program tentang topik ini. Anda bisa menampilkan ilmuwan Ahmadi yang memiliki hubungan dengan agama. Anda bisa menyajikan teori-teori ilmuwan dan menjelaskan apa yang dikatakan agama tentang hal tersebut. Anda bahkan bisa membuat program seperti itu dengan bantuan cendekiawan lain. Anggota lajnah Anda sangat berpendidikan, beberapa dari mereka sedang menempuh PhD. Para pria juga bisa membuat program seperti itu. Anda harus mencoba membuat berbagai program berdasarkan isu-isu kontemporer yang sedang berlaku saat ini. Anda juga harus mengumpulkan feedback. Ini juga merupakan bagian dari tugas Anda di MTA. Anda harus bertanya apa feedback tentang MTA. Berapa banyak orang yang sebenarnya menonton MTA di berbagai negara? Apa feedback tentang program-program Anda? Berapa banyak orang di Kanada yang menontonnya? Apakah mereka bahkan menyukainya? Anda dapat mengirimkan kuesioner melalui Lajnah Khuddam Ansar bahkan Atfal untuk mengetahui program mana yang diterima dengan baik dan program seperti apa yang diinginkan orang. Dengan cara ini Anda dapat lebih memahami psikologi dan preferensi mereka dan memproduksi program yang sesuai. Tidak perlu bahwa orang juga menyukai program yang ingin Anda produksi sesuai dengan preferensi Anda sendiri. Penting untuk melihat apa yang disukai orang dan kemudian mencari tahu bagaimana menyesuaikannya dengan kerangka konten keagamaan. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Anda memiliki pekerja penuh waktu, banyak dengan pikiran yang subur. Berikan mereka tugas-tugas ini. Mereka yang dapat memberikan lebih banyak waktu seperti 3 hingga 5 jam di akhir pekan harus dimanfaatkan dengan baik. Demikian pula untuk pria, buatlah program yang bijaksana, produktif, dan selaras dengan minat orang. Ini bukan tentang apa yang Anda sukai, ini tentang mendapatkan feedback tentang apa yang disukai atau tidak disukai orang. Kita menjalankan MTA 24 jam dalam sehari, tetapi jika Anda melihat feedback dari orang-orang, mereka berkata, kami terkadang menonton khutbah Jum'ah dan terkadang tidak. Suatu kali saya bertanya tentang program This Week with Huzur dan mereka mengatakan bahwa mereka menayangkannya pada segmen berita. Saya memberitahu mereka bahwa Anda mungkin telah menayangkannya di sana, tetapi tidak ada yang menonton berita. Saya memberitahu mereka untuk menayangkannya lagi di slot This Week with Huzur. Ketika mereka melakukannya, feedbacknya adalah, kami tidak pernah melihatnya di berita kami, bahkan tidak tahu itu ada di sana. Untungnya Anda menayangkan kembali. Kami selalu menonton This Week with Huzur karena This Week with Huzur adalah program 15 atau 20 menit yang memadatkan semua konten penting dari minggu tersebut, termasuk ringkasan khutbah Jumat. Orang-orang merasa itu bermanfaat. Selain itu, saat ini ambang batas orang untuk menonton program panjang sangat rendah, kecuali jika itu konten yang tidak pantas atau tidak senonoh. Itu akan ditonton hingga berjam-jam. Tetapi jika itu sesuatu yang bermakna, mereka berkata kami tidak bisa lebih dari 15 menit. Jadi bahkan mereka yang mengelola media sosial harus membuat konten yang singkat dan menarik, berdurasi 2 hingga 3 menit. Konten seperti itu untuk platform media sosial harus diproduksi dari kedua tim. Ini bisa terbukti bermanfaat. Jika tidak, itu hanya rutinitas yang sama seperti datang, duduk, dan memproduksi materi yang sama.